Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid, Masjid Baitul Haq. Nas'alullaha ta'ala kama jama'ani wa iyyakum huna ayyajma'ni wa iyyakum fi firdausihil a'la. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Haq. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Salah satu bulan haram, dan insyaallah Dzulhijjah kita ini benar. Karena Rasulullah ketika haji wada pernah bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh." Waktu ini berputar seperti saat Allah ciptakan. Maksud hadis ini kata para ulama pensyarah hadis, bahwa dulu sebelum Rasulullah, sebelum Islam, orang-orang Quraisy itu juga kenal namanya bulan-bulan haram. Tetapi mereka suka menggeser. Ketika syahwat, keinginan untuk berperang itu sedang memuncak, mereka geser bulan haram itu. Mereka tahu di bulan haram itu tidak boleh berperang. Tapi karena sudah ngebet, sudah memuncak keinginannya, mereka geser. Kemudian Allah abadikan dalam surat Taubah ayat 37, kebiasaan ini kebiasaan buruk. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri." Menggeser-geser bulan haram ini menambah kekufuran. Yudhallu bihil ladzina kafaru, bahkan menambah sesat orang-orang kafir itu. Mereka geser. Tahun ini yang bulan haramnya digeser sesuai keinginan mereka. Sesuai dengan kehendak mereka. Maka ketika Rasulullah yang hajinya sekali ini, yaitu haji wada, di tahun 10 Hijriah beliau menegaskan Dzulhijjah yang kita sedang laksanakan haji waktu itu dengan para sahabat, kurang lebih ada riwayat menyebutkan 120.000 sahabat. Ada riwayat menyebutkan 140.000 sahabat. Mungkin bertanya-tanya kita, mengapa Rasulullah hajinya hanya sekali, Pak? Di tahun 10. Padahal sudah diwajibkan. Ada pendapat yang mengatakan tahun 5 Hijriah. Ada yang mengatakan 6 Hijriah. Ada 8, ada 9 Hijriah. Dan ini kita lagi ramai sekarang. Wukufnya ikut Saudi atau puasanya Arafahnya ikut. Kepastian sejarah, kenyataan sejarah bahwa wukuf memang sudah ada sebelum Rasulullah wukuf. Karena haji sudah disyariatkan sebelum tahun 10. Ada yang 5 tadi, ada yang tahun ke-6, tahun 8, tahun 9. Artinya wukuf di Arafah sudah ada sebelum Nabi melakukan wukuf sendiri, karena beliau haji hanya sekali. Puasa Arafah, Idul Adha disyariatkan tahun kedua. Berarti sudah ada jauh sebelum ada wukuf. Apalagi ada zahir hadis yang mengatakan tis'an min Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Jadi memang para ulama ketika menyebutkan Arafah ini ada yang dimaksudkan tempat, padang Arafah. Ada yang mengaitkan dengan ibadahnya sendiri, yaitu wukuf di Arafah. Ada yang mengaitkan dengan puasa Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kata-kata Arafah sendiri itu terkait juga dengan tema kita, itu Nabi Ibrahim. Ada yang menyebutkan bahwa beliau benar-benar paham, benar-benar tahu bahwa itulah perintah Allah ketika beliau bermimpi menyembelih putra beliau. Maka Arafat kan artinya tahu, Pak.
Ada juga riwayat lain dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh, Arafah di sanalah bertemu Adam dan Hawa ketika diturunkan dari surga. Nah, riwayat-riwayat ini memang menunjukkan arti Arafah. Ala kulli hal, yang mana yang benar, tetapi Rasulullah ingin menegaskan kepada kita bahwa Dzulhijjah, pelaksanaan haji itu Dzulhijjah yang asli, bukan yang digeser-geser oleh orang kafir Quraisy. Ini satu pelajaran besar untuk kita bahwa kita beragama ini, melaksanakan agama kita ini bukan suka-suka kita. Nanti kita tidak banyak beda mungkin dengan orang-orang sebelum Islam ini. Kalau sedang suka dipakai, kalau lagi cocok dipakai, kalau nggak cocok, nggak suka, nggak dipakai. Ini kira-kira kan mirip, Pak. Yang khawatirnya kita menjadi tambah jauh dari Allah, bukan tambah dekat. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Menggeser-geser suka-suka mereka, bulan-bulan haram ini menambah kekufuran. Itu mereka sudah kufur. Kalau kita insya Allah bukan menambah kekufuran, tapi paling tidak menjadi tidak dekat kepada Allah. Dan ini poin pertama yang saya sampaikan dalam pengantar ini, bahwa kita beragama ini juga tidak bisa dengan suka-suka kita. Khalifah Ali mengatakan, laula dinu birra'i, kalau agama itu menurut logika kita, mengusap. Ya, ini kan ada al-mashu, dalam fikih ada bab al-mashu ala khuffain, mengusap di atas khuf. Di kita tidak populer karena kita satu musim, Pak, ya, tropis, hangat terus gitu ya. Bahkan pakai kaos kaki itu nggak nyaman. Tapi kalau kita di negara yang sekian musim, ada musim-musim dingin, dinginnya ekstrim, memakai alas kaki itu menjadi kebutuhan. Penutup kaki, kaos kaki atau pakai khuf itu menjadi kebutuhan. Rasulullah memerintahkan cukup mengusap bagian atas. Logika kita yang kotor kan bawah, Pak. Maka Khalifah Ali memahami hal ini, kalau agama itu semata-mata logika, laulad dinu birra'i, kalau agama itu hanya mengikuti logika kita, lakana asfalul khuffi, bawahnya khuf tadi, bawahnya kaos kaki, aula bil masjid, lebih utama untuk diusap min a'lahu, daripada sisi atas. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita beragama ini ya, dengan moderat, ya, moderasi beragama yang sekarang sedang didengung-dengungkan ini, wasatiyah itu salah satu karakter agama kita, moderat, Pak. Ya, dia punya kelenturan, tapi juga ada batasan-batasan yang tidak bisa dilewati, dilabrak. Ya. Ada yang namanya hal-hal sawabit, hal-hal yang pasti, Pak, qat'iyat. Rukun Islam, rukun iman nggak bisa, Pak, kita tawar-tawar. Ya. Kalau ada yang masih meragukan rukun haji, gitu, ya. Atau menyembelih ini kan nggak penting, begitu. Kenapa kita harus menyembelih? Apalagi sekarang lagi musim PMK, Pak. Ya. Semua sudah ijma', sudah sepakat para ulama akan kesunahan. Ya, walaupun nanti ada juga yang berpendapat wajib berkorban. Tapi ketika ada yang mengatakan tidak ada disyariatkan kurban atau tidak penting kurban itu, ini yang melabrak. Ya. Walaupun nanti kita bisa memahami substansinya, tapi ada hal-hal yang juga simbolik yang harus dikerjakan. Sering kita mendengar, nggak perlu wanita itu menutup kepala, yang penting hatinya ditutup. Ini kaum substansial. Yang penting hatinya ditutup. Tentu tidak hanya masalah penting. Hati kita memang harus dijaga, ditutup, tetapi wanita juga harus menutup aurat. Kan begitu. Ini bisa dikatakan jumhur ulama, mayoritas ulama, mulai dari kalangan sahabat, ya, mereka sepakat bahwa aurat wanita itu, ya, bahkan yang mewajibkan cadar kan hanya telapak tangannya. Tapi rata-rata tidak mewajibkan cadar. Artinya di kalangan sahabat sendiri ada perselisihan, berarti ilal wajh, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini untuk mahramnya, untuk selain mahram.
selain muhrim di tempat umum gitu ya. Jadi menutup hati, menjaga hati iya. Secara simbolik agama kita juga memintakan menutup aurat. Karena sebagian saudara-saudara kita itu yang berpikiran substansial tadi, substansialis itu yang penting isinya, yang penting substansinya, sering berpikir begini, mengatakan begini. Ketika ada yang tidak menutup aurat dari kaum Hawa ini, bahkan mungkin you can see pakaian yang sangat serba minim, pakaian adiknya dipakai, kadang kainnya kurang. Kemudian ada laki-laki yang menggodanya, mengganggunya, yang dipikir, yang disampaikan bahwa Anda ngeres katanya, ngeres kata orang Betawi itu ngeres. Yang jorok tuh pikiran Anda. Jadi yang salah orang lain, sementara dia mengumbar auratnya, ini hak asasi. Nah ini kita kadang dia juga tidak menghormati, tapi dia juga merasa benar sementara orang lain yang salah. Nah, kita menghormati hak asasi, apalagi itu kalau privat. Tetapi ketika sudah berada di wilayah publik kan juga ada hak orang lain yang perlu dihormati. Ketika dia berpakaian tidak senonoh, mengumbar aurat kemudian dilecehkan, yang melecehkan memang salah. Tetapi kan ada penyebabnya, pengundangnya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada wanita muslimah sudah menutup aurat diganggu, ini baru ramai. Pakainya disingkap oleh Yahudi sampai terjadi perang. Jadi kalau kita sendiri sudah menjaga diganggu itu berhak. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini juga yang kita bisa pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Al-Quran mengistilahkan beliau itu sebagai umat, padahal satu orang. Inna Ibrahima kana ummah. Satu orang tapi satu umat. Makanya kemudian diberikan gelar kepada beliau Abul Anbiya, bapak para nabi. Jadi satu orang tapi kok bermakna umat, bernilai umat. Ya. Di samping Nabi Muhammad, beliau juga dikatakan dalam Al-Quran sebagai teladan untuk kita. Laqad kana lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya teladan untuk kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu banyak ya dimensi atau pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi mungkin dalam momen pagi ini saya akan fokus dengan tema atau hal-hal yang terkait dengan kondisi kita atau waktu kita pada hari ini di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dalam surat As-Saffat di sini jelas kisah Nabi Ibrahim terkait dengan putra beliau Ismail. Di ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Setelah bercerita tentang Nabi Nuh, dilanjutkan dengan firman-Nya Allah mengatakan, berfirman, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Syiah itu artinya kelompok secara bahasa. Di antara kelompok, maksudnya penerus Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Para ulama tafsir menyebutkan, padahal antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ada nabi-nabi lain, Pak. Mengapa disebutkan langsung Nabi Ibrahim? Wa inna min syi'atihi, penerus Nabi Nuh itu Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Nuh kan ada Nabi siapa? Nabi Idris, Nabi Hud ya. Tapi di sini dilompat dan yang disebut adalah Nabi Ibrahim. Kata para ulama tafsir di antaranya karena yang membawa syariat yang besar itu setelah Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Ajarannya besar, pengikutnya banyak. Nabi-nabi yang lain kecil-kecil gitu. Idja'a rabbahu biqalbin salim. Ini modalnya. Ketika menemui Tuhannya dengan hati yang bersih. Kebersihan hati modal. Penyakit kita sekarang bukan kurangnya orang pintar.
Di antara masalah kita sekarang bukan tidak banyak. Alhamdulillah ada namanya lembaga LPDP, Pak. Gabungan 3 kementerian. Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan. Dana abadinya salah satunya dialokasikan untuk beasiswa. LPDP namanya. Menyiapkan beasiswa dalam negeri dan luar negeri. S2, S3. Cuma yang kemarin ramai itu kan diantaranya itu, Pak. Pengujinya itu yang mengatakan manusia gurun itu kan sedang tes untuk ke Amerika. Jadi katanya mahasiswa yang tidak menutup kepalanya itu bahasa Inggrisnya ngewes semua. Sedangkan yang tutup kepala itu, nah ini pandangan stigma negatif. Perlu kita paham mengapa mereka para mahasiswi itu ke Amerika, memilih yang tidak berjilbab untuk ke Amerika, walaupun mungkin sebagiannya Muslim, karena memang di Amerika lebih bebas. Kata penguji yang lain, saya juga menguji yang berjilbab, di antaranya mereka memilih ke Eropa, ke Inggris, bahasa Inggrisnya juga kewes. Jadi kan otak, kecerdasan bukan karena pakaian. Kan? Nah, maka kalau ada masalah di hati kita, seringkali logika pun dibolak-balik. Tadi kan, kita nggak mau menutup aurat, tetapi yang disalahkan orang lain. Anda jangan jorok dong, Anda jangan ngeres. Sementara dia membuka aurat di tempat umum, tidak mau dilecehkan, tapi dia sendiri tidak menghormati dirinya. Jadi di antara permasalahan kita, dan itulah salah satu tugas Rasulullah SAW diutus. Wa yuzakkihim, mensucikan hati-hati mereka. Di antara hikmah berkorban juga yang banyak sebutkan para ulama, para khotib, ya, agar kita mengikis ego kita. Perbedaan awal Dzulhijjah yang sekarang sedang ramai juga. Kok dulu gak ramai ya zaman Presiden Pak Harto? Ada yang bertanya begitu. Dulu memang tidak ada medsos. Apalagi dulu zaman para wali, Pak. Kalau mengikuti Mekah, kira-kira berapa hari sampai beritanya ke Indonesia, Pak? Paling zaman para wali saya yakin belum ada telepon mungkin nyampe ke Indonesia, Pak. Kira-kira berapa hari? Ya, memang tidak akan ramai seperti sekarang. Sekarang mungkin dalam hitungan detik. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini salah satu ya, hikmah kita berkorban adalah mengikis ego kita. Dan ini telah dicontohkan para ulama salaf dulu dari kalangan sahabat. Ketika Khalifah Utsman di Mina saat haji, beliau tidak mengqashar di akhir-akhir masa pemerintahan beliau tidak mengqashar. Padahal sunnahnya sejak zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, dan di awal-awal masa Utsman sendiri, itu di Mina mengqashar sholat. Kemudian ketika beliau punya kebijakan baru tidak mengqashar, para sahabat bertanya-tanya, bukankah sunnahnya adalah mengqashar? Tapi salah seorang sahabat senior, faqihnya sahabat, ahli fikihnya sahabat, namanya Ibnu Mas'ud, beliau ikuti tidak mengqashar. Ketika ditanya, beliau menjawab, al-khilafu syarrun, berselisih itu tidak baik. Bisa kita jumpai banyak keterangan. Ya, sering kita yang paling populer mungkin kisah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i menjadi imam di Madinah, di mana di Madinah tidak biasa kunut, tapi beliau karena tahu di Madinah tidak biasa kunut, Imam Syafi'i biasa kunut, beliau tidak kunut. Mengalah, Pak. Hilangkan ego. Dalam bahasa Arabnya tanazul, turun. Ngalah. Ketika Imam Ahmad menjadi imam di belakangnya Imam Syafi'i, beliau berkunut. Padahal beliau sendiri tidak sering berkunut. Ini yang disebut dengan tanazul, mengalah.
Alangkah indahnya kalau kita bisa lebaran bareng-bareng, Pak. Tapi tentu kita hormati wilayah perbedaan ini. Tapi kalau bisa ke depannya mudah-mudahan, ya. Karena pada hakikatnya perbedaan ini sudah dari dahulu. Tinggal bagaimana kita menilai agar tidak berbeda itu muncul. Selama dalilnya masih sama-sama memungkinkan begitu. Lain kalau halnya kalau benar-benar salah, tidak ada tanazul sini, tidak ada mengalah. Selama pilihannya sama-sama memungkinkan, artinya punya dasar, telah dicontohkan dari kalangan sahabat tadi. Sampai para imam madhab, ulama lainnya pun, Imam Malik diminta oleh khalifah waktu itu kalau tidak salah Harun ar-Rasyid agar kitab beliau Al-Muwatta menjadi pegangan seluruh kaum muslimin. Kata Imam Malik, terima kasih wahai khalifah, ini bukan Al-Quran. Masya Allah, para imam dahulu, Pak, kealimannya tidak diragukan, tetapi tawaduknya luar biasa. Ini bukan Al-Quran, mengapa harus dipaksakan kepada semua umat? Ya. Tapi hal-hal yang memang sifatnya syiar, kebersamaan ini sesuatu yang menjadi idaman kita semua. Mudah-mudahan ke depan, ya, kan nggak enak Pak ya, satu RT, satu RW, bahkan mungkin satu rumah beda Pak ya. Masih ada yang puasa, sudah ada yang lebaran. Hadisnya jelas as-saumu yauma tasumun. Puasa itu saat kalian sama-sama puasa. Wal fitru yauma tuftirun. Idul Fitri saat kalian sama-sama bareng-bareng berbuka tidak puasa. Wal adha, Idul Adha itu yauma tudhahun, saat kalian bareng-bareng menyembelih. Ya, tapi mudah-mudahan dengan hikmah dari kisah Nabi Ibrahim ini, penyembelihan ini, ke depan kita bisa mulai mengecilkan atau mengikis pelan-pelan ego-ego kita, ego-ego sektoral mungkin. Kedepankan taat kepada perintah Allah, insya Allah. Kita baca lagi lebih lanjut ayatnya, Pak. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Orang yang hatinya bersih tadi, ketika menikah pun tujuannya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan seksual, tetapi ingin melanjutkan generasi, memiliki keturunan. Maka ketika kita membaca ayat puasa, walaupun tentang iktikaf ya Pak, uhilla lakum, tentang ayat puasa, di malam hari dibolehkan kita berhubungan itu, wabtaghu ma kataballahu lakum. Niatkan saat kita berhubungan itu untuk mendapatkan keturunan. Itu salah satu tafsirnya. Tidak sekedar mut'ah, tidak sekedar mencari kesenangan syahwat. Maka di sini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang tergolong sebagai orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada beliau, kepada Nabi Ibrahim, dengan seorang anak yang halim. Halim ini salah satu akhlak terpuji. Kami berikan kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang penyabar, penyantun. Rasulullah pernah memuji sahabat, kalau tidak salah Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah, Anda punya dua akhlak yang dicintai Allah. Al-hilmu wal-anatu. Yaitu santun, penyabar, dan tidak tergesa-gesa. Abu Dzar punya kelebihan akhlak ini, tapi juga tidak sempurna. Ketika itu Rasulullah larang, jangan engkau jadi pemimpin. La tawallayan, jangan menjadi pemimpin. Untuk memimpin tidak cocok, ada karakter-karakter orang yang tidak cocok jadi pemimpin. Tapi punya kelebihan sisi yang lain, yaitu beliau penyantun dan tenang, tidak tergesa-gesa. Rasulullah tahu karakter sahabat-sahabatnya.
Di sini Allah mengatakan, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang penyantun penyabar. Ini juga kata para ulama tafsir isyarat bahwa nanti Ibrahim akan mendapatkan ujian dan putranya juga akan diuji oleh Allah. Jadi halim. Kapan ujian itu datang? Ibtila, ikhtibar ini datang ketika sudah dewasa, sudah mulai mengerti, sudah bisa diajak kerja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak tadi sudah sampai bisa diajak kerja bersama Nabi Ibrahim, qala, Nabi Ibrahim baru menceritakan. Ini juga para ulama tafsir menyebutkan mengapa harus diceritakan, kan bisa aja langsung diperintahkan agar lebih siap. Ini pengkondisian. Nah, ini penting ya, sosialisasi, pengkondisian. Rasulullah melarang kita buru-buru saat sholat agar kita sholatnya tidak tersengal-sengal. Alaikum bisakinah, walaupun sudah qomat tetap tenang. Semuanya dikondisikan. Kalau bisa bahkan wudhu sebelum sholat, sudah siap, tidak terburu-buru. Ini semua dalam rangka pengkondisian kita dalam hal ibadah terutama. Apa mimpi yang beliau lihat? Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami anni adbahuka. Tidak tanggung-tanggung, ujiannya menyembelih putra sendiri. Putranya putra pertama. Kata para ulama tafsir, biasanya putra pertama itu memiliki ma'azzah. Apa itu ma'azzah? Nilai lebih ya. Lebih dibanggakan. Dan saya pikir kalau di Arab kan abu itu nisbahnya juga dengan orang anak yang tertua. Kalau di kita mungkin juga begitu. Kalau di Madura itu Pak siapa itu biasanya anak pertama yang akan disebutkan. Itu memang anak pertama punya posisi tersendiri. Ya. Ma'azzah, bikin bangga, punya, ya, bikin senang. Karena alhamdulillah Allah berikan karunia ada saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun belum Allah beri karunia. Fanzur madza tara, kata Nabi Ibrahim kepada putranya setelah dewasa tadi, sudah bisa diajak berdiskusi, paling tidak mumayyiz ya, di atas 6 tahun, 7 tahun. Bagaimana menurut Anda wahai anakku? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anaknya patuh kepada orang tua dan Tuhannya, ayahandanya patuh kepada Allah, maka orang yang ridho, berbaik sangka kepada Allah, balasannya jauh melebihi apa yang dia bayangkan. Wa basyarnahu bi Ishaq, nanti ditambah anak lagi, memimbarai Ishaq Yaqub. Jadi walaupun ada pandangan yang disembelih itu, dan ini sering terjadi di Injil, beberapa kitab itu di ahli kitab ada tahrif, ada penyimpangan. Yang dimaksud adalah ingin mereka banggakan adalah Ishak. Padahal Ishak di mana, Pak? Di Syam kan? Sementara ini ceritanya di mana? Menyembelih di Mina. Yang di Mina, yang di Mekah kan Ismail. Jadi mayoritas ulama tafsir, walaupun ada riwayat-riwayat menyebutkan Ishak, rata-rata dari jalur sahabat namanya Ka'ab bin Ahbar. Sahabat Ka'ab bin Ahbar ini dulu backgroundnya memang dari ahli kitab. Kalau dalam ilmu hadis itu jamaah sekalian, Bapak Ibu, ada hadis-hadis yang kalau disampaikan oleh mereka yang berbackground ahli kitab, ini tidak otomatis ya, kalau menceritakan sesuatu bukan sabda Nabi ya, tapi sudah menceritakan yang berkaitan dengan cerita masa lalu, tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang siksa. Nah, ini kan aslinya sahabat tidak mungkin menyampaikan dari diri mereka sendiri. Mungkin mereka mendengar dari Nabi. Ini kalau kata para ulama hadis dinilai sebagai hadis, hukumnya marfu kepada Nabi kalau bukan backgroundnya ahli kitab. Karena kemungkinan besar mereka mendengarnya dari Nabi. Tetapi yang memiliki background ahlul kitab, ini tidak otomatis diterima. Perlu diverifikasi kembali. Boleh jadi info dari masa lalu mereka. Jadi jamaah sekalian,
Nabi Ibrahim telah mewariskan kepada kita satu kisah abadi yang kemudian diabadikan dalam syariat kita. Saya mungkin fokus beberapa menit ke depan ini tentang syariat kurban. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering dikaji, tapi saya ingin menegaskan kembali adilnya Islam, adilnya Allah. Ketika sekarang saudara-saudara kita, hari ini mungkin penerbangan terakhir, karena di Jeddah itu close gate-nya itu tutup besok tanggal 5. Kan Saudi besok hari ini 4. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad 4. Jadi close gate-nya besok tanggal 5 Dzulhijjah itu sudah tidak menerima. Berarti keberangkatan terakhir hari ini. Berapa jamaah haji yang bisa berangkat? Kita 7 miliaran, berapa? Kaum muslimin. Penduduk dunia 7 miliar, kaum muslimin mungkin hampir 3, 2 lebih. Sementara yang bisa ditampung di Tanah Suci berapa? Dulu saya pernah mendengar jamaah haji paling itu sekitar 4 juta. Itu sama dengan jumlah yang tidak resmi. Yang resmi terdata 2 jutaan sekian. Kan ada orang-orang lokal yang lewat jalan-jalan tikus. Bahkan masih kemarin ada tetangga istrinya katanya berangkat. Pakai visa apa? Ziarah. Orang Madura itu Masya Allah kalau mau ke Mekah itu kan semangat sekali. Alhamdulillah sudah masuk Mekah lewat mana? Jadi memang karena bukan visa haji. Lewat Riyadh dulu. Pakai jalan darat. Jalan tikus. Padahal di Mekah tikusnya tidak sebesar tikus Suramadu katanya. Bapak Ibu jahmarakumullah, kira-kira adilnya Allah. Kita diberikan kesempatan yang tidak kalah insya Allah dengan mereka yang berhaji. Ya, maka para ulama mengatakan, sebagian ya mengatakan, al-hajju laisa lil hujjaji faqat. Spiritualitas ibadah haji bukan menjadi monopoli mereka yang ke tanah suci saja. Dari mana mereka menyimpulkan? Di antaranya hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jika kita melihat bulan tanggal 1 Dzulhijjah dan ingin berkorban, maka disunahkan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki untuk tidak memotong kuku dan mencukur rambut, bulu-bulu. Ya. Kalau menurut mazhab Hambali, penafsiran hadis ini, fala ya'khud, larangannya ini haram, berarti tidak wajib, ya wajib tidak memotong. Wajib menjaga, haram memotong. Ini Hambali. Kalau Abu Hanifah malah boleh saja, dua-duanya boleh. Memotong boleh, tidak memotong boleh. Jadi kalau kita mungkin dapat podcast, ini malam terakhir memotong, itu semangatnya melaksanakan sunnah. Tapi tidak sampai ke wajib. Tidak ada kaitan dengan sah tidak sahnya kurban kita. Dari sini hadis ini pula kemudian para ulama mengatakan sunnahnya kita berkorban, tidak wajib kecuali mazhab Abu Hanifah lagi. Abu Hanifah mewajibkan kurban berdasarkan hadis, barang siapa yang punya keluapangan rezeki, man wajada sa'atan, punya rezeki saat hari-hari kurban ini, falam yudhahi walam yudhahi, dan tidak berkorban, maka jangan usah, nggak ada artinya menghadiri tempat sholat. Fala yaqrabanna musallana. Dulu dalam riwayat-riwayat ketika Nabi Ibrahim sudah menidurkan putranya, kemudian wa fadainahu bidzabhin azim, diganti dengan kami tebus dengan sembelihan yang agung. Ini riwayat-riwayat menyebutkan yang sembelihannya yang diganti itu apa? Kabsh. Kabsyah itu, dan ada kalau yang suka gemar kuliner Arab, ada nasi kabsyah itu. Ada nasi mandi, lucu-lucu namanya. Ada supir orang Arab, diajak jalan-jalan ke Indonesia, supirnya orang Madura lagi, ceritanya orang Madura. Diajak jalan-jalan terus pulang, ayo kita mandi, kata supirnya. Oh sudah senang nih majikannya nih, dikira mandi, nasi mandi, sudah lapar, kok dikasih handuk. Ini satu tulisan, satu ucapan, tapi artinya berbeda. Yang satu artinya nasi mandi, yang satu mandi kita mandi. Ini kabsyah dari kata kabsh, domba. Dhaha Rasulullah SAW, Rasulullah berkorban
2 ekor kambing kibas yang gemuk amlaha ini banyak dagingnya, akrona ini bertanduk, kemudian menyembelih sendiri, membaca bismillah Allahu Akbar dan mengatakan hada min Muhammad. 1 ekornya ini dari Muhammad dan keluarga wa ali Muhammad, keluarga Muhammad. Dan yang 1 ekornya lagi wa mimman lam yudhi min ummati Muhammad. Dan yang tidak bisa berkorban dari umat Muhammad. 2 poin, Pak. Keadilan Islam, keadilan Allah. Yang tidak bersiap berhaji Allah siapkan 10 hari pertama ini. Hari-hari terbaik dunia. Yang tidak bisa berkorban sudah dijamin oleh Rasulullah. Masalahnya tadi, yang mampu berkorban, tidak berkorban siapa yang jamin? Bahkan tadi kalau ikut mazhab Abu Hanifah, nggak ada gunanya sholatnya. Karena wajib. Untungnya mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i tidak wajib. Tapi ini kan warning. Yang punya keluasan rezeki tidak berkorban. Kita diwanti-wanti, diingat jangan sampai tidak berkorban. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad tentang sejarah Rasulullah itu, lam yakun, Rasul tidak pernah meninggalkan al-udhiyata, berkorban sejak disyariatkan tahun kedua itu. Jadi kalau yang tidak mampu selesai kan, sudah dijamin Rasul tadi, sudah ditanggung Nabi. Yang mampu siapa yang jamin kalau dia tidak berkorban? Jadi kalau kita yang belum bisa berkorban atau ada saudara-saudara kita yang belum bisa berkorban, tidak perlu bersedih. Sementara yang berkorban, dalam hadis hendaknya dia bergembira. Ma'amila adamiyun amalan yauman nahri ahabba min ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling baik, yang paling Allah cintai, ya, dikerjakan oleh anak cucu Adam pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Nahr, hari raya kurban itu, dari perbuatan menyembelih, menumpahkan darah, maksudnya menyembelih. Nanti akan datang wa innaha lata'ti yaumal qiyamati, sembelihannya tadi akan datang pada hari kiamat menjadi saksi. Ya. Biquruniha, tanduk-tanduknya. Datang utuh dengan tanduk-tanduknya. Wa adfaliha, wa adlafiha, kaki-kakinya, wa ash'ariha, bulu-bulunya, menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi korban kita yang tidak bisa bicara di dunia hanya bilang mbe atau sapi, yang hanya berbunyi itu, nanti bisa ngomong, berbicara. Yauma tashhadu alaihim, semua menjadi saksi. Saya dulu dikorbankan bapak itu. Saya dulu dikorbannya ibu itu. Maka ditegaskan lagi dalam hadis tadi, wa inna dama, darahnya yang tadi di sebelah tadi, la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a minallah. Darahnya yang hanya jarak antara leher dengan dilobangi sedikit barangkali 50 cm. Sebelum darahnya sampai ke tanah, korbannya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitungan apa? Detik, Pak. Bandingannya sekali lagi, bandingannya orang yang berjihad. Dalam riwayat lain, orang yang mati syahid sebelum darahnya sampai ke tanah, yara atau yura maq'adahu minal jannah. Tempat duduknya di surga sudah diperlihatkan. Masya Allah, yang berkorban ini bandingannya orang yang mati syahid. Kita mau cari jihad sekarang kan susah. Berkorban peluangnya. 10 hari pertama juga sama. Bandingannya yang bisa mengalahkan amal-amal di 10 hari pertama ini. Orang pergi berjihad, hadis Ibnu Abbas, hadis sahih. Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai lebih dari 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, dibandingkan jihad, orang pergi berjihad, kata Rasulullah, dengan jiwa dan hartanya kemudian gugur mati syahid tidak kembali, itu yang bisa mengalahkan. Prakteknya seperti apa? Waktu saya dulu di Mesir, kebetulan saya tinggal flatnya di bawah, lantai dasar. Kadang diketok, atau ada yang menelpon. Waktu itu sudah mulai ada HP ya, tahun
2000-an Pak. 2001, 2002, 2003 itu awal, walaupun pulsa masih mahal waktu itu. Tok-tok, ada yang nelpon juga. Bawa daging, Pak. Loh, ini apa, Pak? Ini kan belum Idul Adha, belum Idul Kurban. Anda tidak tahu, ini hari-hari utama, 10 hari pertama. Kami bersedekah, tolong bagikan ke teman-teman mahasiswa dagingnya. Nanti tanggal 10 kami nyembelih lagi. Ini yang saya jumpai di Mesir. Mereka hari-hari terbaik, hari-hari ini, sedekah. Nanti tanggal 10 nyembelih lagi. Hari-hari kurban nyembelih lagi. Saya juga heran. Begini ya. Padahal kita tahu Mesir ya seperti kita lah, negara berkembang, bukan negara kaya. Tapi mereka memahami hadis itu dan sudah mengaplikasikannya. Amal soleh terbaik. Ada lagi yang nelpon, ngetok pintu, tiba-tiba bawa 50 porsi. Untuk apa nih Pak? Tolong bagikan ke teman-teman mahasiswa. Ini kan hari-hari terbaik, puasa, silakan tiap hari saya siapkan porsi. Bukan hanya hari Arafah. Masya Allah, mereka sudah mempraktekkan hadis ini. Nggak tahu di Masjid Baitul Haq ada buka puasa nggak? Atau mungkin pas Arafah paling tidak ya. Ya tentu tidak semua. Kebetulan tetangga saya juga depannya nyembelih. Depan-depan pintu, hadap pintu itu kan, flat itu kan cuma sempit begitu, paling 2 meter. Nggak sampai mungkin 2 meter. Sembelihnya di depan pintu. Darah kemana-mana. Kecium juga ke rumah kita. Nggak sepotong pun sampai ke rumah. Ada juga yang seperti itu. Ya macam-macam juga orang-orang. Tapi ini berapa kali saya mengalami, 10 hari pertamanya mereka praktekkan seperti itu. Ada yang membagi buka puasa, ada yang membagi daging. Jadi betul-betul, dan contoh ulama salaf dulu seperti itu. Ada yang menghatamkan selama 10 hari ini minimal sekali hatam. Dalam hadis Ibnu Abbas yang lain kan fa'akthiru fiha minat tahlil wat takbir wat tahlil. Perbanyaklah takbir, tahlil dan takbir. Bahkan dipraktekkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah, kalau mereka ke pasar, mereka bertakbir agar orang-orang mengikuti takbir mereka. Kalau kita sekarang pergi ke pasar bertakbir hari-hari gini dikira gila Pak ya. Belum lebaran kok takbir. Kadang yang dilakukan sahabat dulu kita tidak tahu, itu sunnah, dianggapnya sesuatu yang salah. Ini yang disebut dengan takbir mutlak, bebas selama nanti setelah tanggal 10 lebaran sampai tanggal 13 selesai sholat wajib itu yang disebut dengan takbir muqayyad. Sampai tanggal asar tanggal 13. Berkorban juga sampai tanggal 13. Hari-hari haji juga sampai tanggal 13. Bermalam di Mina, melempar jumroh juga sampai tanggal 13. Karena itu Imam Bukhari berpendapat keutamaan 10 hari pertama wal fajri yang saya baca tadi di sholat. Walayalin ashar, yang dimaksud layalin ashar 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini menurut Ibnu Abbas, ahli tafsirnya sahabat. Juga murid beliau dari kalangan tabi'in, Mujahid bin Jabr. Ada juga As-Suddi Al-Kalbi, para ulama banyak menafsirkan yang maksud layalin ashar adalah 10 pertama Dzulhijjah. Juga firman Allah ya di surat Al-Hajj ya. Wa yadhkurullah fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat maksudnya zikir di hari 10 pertama ini. Dari zikir mutlak, takbir mutlak, zikir yang paling bagus adalah Al-Quran. Jadi tidak hanya Ramadan. Ini juga adilnya Allah. Ketika Allah menyuruh kita istiqomah, Allah berikan fasilitasnya. Ramadan jelas lah untuk berkahnya utamanya. Syawal kita lanjutkan puasa 6 hari. Kita disuruh lanjutkan kebaikan kita istiqomah dan Allah berikan fasilitas. Masuk Dzulqa'dah, bulan-bulan haram, kebaikan dilipat gandakan. Masuk Dzulhijjah sejak awal diberikan kesempatan. Yang nggak bisa haji nih, semangatnya jangan kalah dengan yang berhaji. Li'annal hajja
Karena haji bukan monopoli mereka yang ke tanah suci, spiritualitasnya, semangatnya. Tadi, kenapa dianjurkan tadi Pak? Tidak memotong kuku, tidak mencabut bulu-bulu, tidak mencukur rambut. Ini saya agak panjang yang belum cukur. Kan sunnah itu kan untuk ditinggal, kalau bisa dikerjakan. Tapi tidak wajib. Malah nilainya lebih tadi dorongan untuk ketaatan itu. Agar kita semangatnya seperti mereka yang ihram itu. Orang ihram tidak boleh potong kuku. Orang ihram tidak boleh cukur. Jadi kita sedang walaupun tidak di tanah suci, tapi kita sedang membersamai mereka dengan semangat kita. Allah Maha Adil. Kita tidak ke tanah suci, tapi peluang untuk beramal tidak kalah dengan yang ke tanah suci, insya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan rahmatullah. Mungkin tinggal 2 menit lagi ya. Syuruk 5.40 tadi saya lihat. 5.40 syuruk. Ya, jadi pelajaran dari Nabi Ibrahim tadi berkorban mengikis ego. Ya, ego kita taat kepada Allah, kita kedepankan insya Allah balasannya di luar dugaan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, rezekinya tidak diduga-duga. Allah tambah putranya Ishak, setelah Ishak tambah Yakub. Dan kita bersangka baik kepada Allah, taat kepada Allah, kedepankan ketaatan kita kepada Allah, kita kalahkan mungkin sampai ego diri kita sendiri. Insya Allah Allah akan memberikan balasan yang di luar dugaan kita. Min haitsu la yahtasib. Jadi jamaah sekalian, kita Allah beri kesempatan di hari-hari ini. Ya, lanjutan hadis yang tadi, darah sebelum sampai sudah Allah terima, karena yang Allah butuhkan bukan darahnya, bukan dagingnya, yang makan dagingnya kita. Pesta 3 hari sampai tanggal 13 Pak. Makanya kemarin ada yang juga bertanya, Ustadz, saya dulu punya orang tua, orang Surabaya Utara, pekerjanya banyak orang Madura. Kalau Idul Fitri, masih ada pekerjaan yang nggak pulang, nggak toron. Ada toronnya. Turun ke Madura. Tapi kalau Idul Adha kok turun semua. Seminggu nggak ada orang pekerjanya. Yang tepat kelihatan seperti itu. Kita nggak tahu sejak kapan istilah mudik ini. Kan di akhir bulan i'tikaf, masjid kita terutama komplek-komplek biasanya sudah mulai maju soft. Banyak yang pulang kampung. Coba yang digeser liburannya ya. Cuti bersamanya dari pergi Idul Adha, orang dari kota-kota pulang ke kampung, korbannya di kampung-kampung, kan seru tuh. Dan memang pestanya sampai tanggal 10, 11, 12, 13 pestanya ini. Dan orang Madura bilang Idul Adha itu leraja. Leraja itu lebaran besar. Di Mesir juga saya lihat begitu. Lebih ramai Idul Adha daripada Idul Fitri. Mungkin yang ahli sejarah atau sosiologi bisa melihat kapan terjadi pergeseran. Karena saya jumpai ada satu kampung itu, setelah Idul Fitri itu langsung hari keduanya puasa. Makanya lebaran ketupat itu tanggal setelah selesai dari 6 hari Syawal. Bergembira kembali lebaran ketupat. Yang ada sekarang lebarannya, puasanya nggak ada karena silaturahim kita kan Pak. Nggak mungkin puasa hari-hari itu. Syekh Utsaimin di Saudi menganjurkan puasa hari kedua Syawal itu Pak. Karena apa? Semangat kita kan masih dekat dengan puasa itu mudah. Kalau sekarang kita kan lebaran, kunjung-kunjung nggak salah Pak, nggak salah. Cuma kalau kita bandingkan ya. Sehingga kadang kita memulai puasa Syawal itu berat. Karena sudah tiap hari di sini lontong, di sini ini keliling seminggu bukan belum selesai. Mau mulai lagi sudah. Yang pesta ini kan bahkan kita mayoritas ulama tidak boleh puasa hari tasyrik. Kalau lebaran sepakat. Tidak boleh. Hari tasyrik mayoritas tidak boleh. Kan pesta, daging. Bahkan di awal-awal Islam,
Daging tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Setelah perang Khaybar baru dibolehkan. Ini hari-hari pesta. Tidak boleh. Ayamu nahar, ayamu mina, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari nyembelih, hari kurban tanggal 10, hari-hari mina. 11, 12, 13 adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari zikir kepada Allah. Ada takbirnya tadi. Ya mudah-mudahan ya, peluang-peluang yang Allah berikan siapkan pada kita 10 hari pertama. Bahkan kata tadi Imam Bukhari, karena masih ada melentar, mabit min amalan haji masih ada sampai tanggal 13. Waktu berkorban sampai tanggal 13. Waktu menyembelih sampai tanggal 13. Menurut Imam Bukhari ada extra time, bukan hanya tanggal 10 Pak, sampai tanggal 13 keutamanya itu. Dan ini didukung oleh Ibnu Hajar dalam syarah Fathul Bari. Jadi kalau kita mungkin tertinggal nih, masih ada babak extra time-nya, bukan hanya di bola ada extra time. Ada babak tambahan. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nggak tahu apa kita buka diskusi atau cukup. Sambil menunggu sholat mungkin kalau mau di sholat tadi di jadwal jam 6 ya, masih ada mungkin 10-15 menit. Monggo Pak. Ya. Tadi saya sampaikan indahnya kalau bersama ya Pak. Indahnya kalau kita bisa bareng-bareng. Mungkin ada salah satu yang mengalah. Kalau mungkin. Tapi belum mungkin kelihatannya. Walaupun sudah dicontohkan dulu. Para sahabat dulu sudah ada yang mencontohkan. Selama ini belum terjadi, ya kembali kepada keyakinan masing-masing. Yang yakin hari Sabtu, berarti dia puasa Arafahnya tanggal hari Jumat, tanggal 9-nya hari Jumat. Karena hari Sabtu bagi dia sudah hari raya, kan haram puasa. Ya kita, jadi ada otoritas di sini sebenarnya otoritas pemerintah. Tapi ada juga ormas yang punya otoritas, yang hanya mengikat, ya kan masalah ijtihad ini Pak. Ini masalah ijtihad. Menentukan ini ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab, ini masalah ijtihad. Konsekuensinya kan kita hormati, hasilnya kita hormati. Walaupun kata Prof siapa itu, Prof Tono Saksono yang ahli astronomi itu, ada sedikit absurd. Mestinya antara regulator ya dengan user itu beda. Mestinya regulator usernya kan regulatornya pemerintah. Yang membuatkan hasilnya itu tim ahli mestinya. Dari civil society, dari masyarakat pakar-pakar astronomi, pakar-pakar ilmu falak dikumpulkan. Ini usulan beliau begitu. Jadi ahlinya ngumpul, ini loh hasilnya. Nanti pemerintah menggunakan. Kalau ini semua sekarang di satu tangan, jadi rawan memang. Tetapi ini kan usulan dari Prof Tono itu. Yang terjadi sekarang di depan kita berbeda. Maka keputusan itu mengikat yang meyakininya. Yang meyakini mengikuti pemerintah berarti dia mengikat dirinya untuk berpuasa berlebaran hari Ahad. Puasa Arafahnya berarti hari Sabtu. Kan ibadah itu yang kita yakini, Pak. Tidak mengikat yang tidak yakin. Sebaliknya yang yakin hari Sabtu mengikuti otoritas ormasnya, dia meyakini hari Sabtu. Walaupun juga ada usulan, sebenarnya untuk Idul Adha ini kita kan tidak mendesak, Pak. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan tanggal 1 ditentukan karena langsung puasa wajib. Idul Adha kan kalau sabar sedikit bisa ketahuan bulannya sudah tinggi. Jadi ketahuan tanggal. Kalau para nelayan bilang sih sudah tinggi. Tapi ya yang yakin dengan otoritas pemerintah sudah. Itu sudah pilihan.
Yang yakin dengan otoritas umat, dia mengikat dengan yang mengikat ormasnya saja, tidak juga. Jadi kita sama-sama menghargai hasil ijtihad tadi selama belum bisa bersama. Dan saya waktu di Mesir juga mendapati ada organisasi yang seperti itu. Adanya namanya Jamaah Ansor Sunnah. Dia berpetokan ke Saudi. Jadi walaupun fatwa Mesirnya, Darul Ifta Mesir itu memfatwakan beda hari dengan Saudi, dia tetap ikut Saudi, tapi nggak rame-rame. Mungkin dulu zaman medsos, jadi nggak rame. Mungkin kalau belum bisa bareng, kalau saya Menteri Agama paling. Menteri Agama, kalau ya. Saya minta panggil mungkin Prof. Haidar Nasir. Diumumkannya jangan jauh-jauh. Kan dari jauh-jauh hari. Mungkin itu saja yang bisa pendekatan persuasif aja. Karena kan belum tentu bisa jadi sama, bisa jadi beda kan? Karena yang satu menunggu ru'yah. Mungkin pendekatan persuasifnya, kalau saya pribadi menteri, saya panggil ormas-ormas ini. Mohon pengumumannya belakangan. Tapi memang namanya media kan cari yang beda-beda. Yang dicari beritanya oleh media kan yang bad news, good news nanti. Berita yang beda, yang nyeleneh-nyeleneh malah jadi berita menarik bagi mereka, orang media. Agar kita nih kelihatan sama aja, paling tidak syiar kita kok nggak sama. Tapi keyakinan di dalam kan seperti tadi Imam Malik tidak bisa memaksakan. Tapi kalau ada yang kemudian nanti siap bersama, ini lebih bagus. Kalau ditanya paling benar ya wallahu a'lam. Nanti kalau tanya nelayan sudah tinggi bulannya. Tapi yang berpendapat begini, karena menurut para ulama juga seperti di dalam Hasyiah Sindi, Syarah Sunan Ibnu Majah, ada Hasyiah Sindi. Kalaupun ada yang menyaksikan bulan kemudian ditolak kesaksiannya oleh pemerintah, oleh waliul amr yang berkuasa, yang memiliki otoritas, dia tidak boleh puasa sendiri. Ada juga keterangan dari ulama seperti itu. Karena yang punya otoritas kan waliul amr, biar tidak kacau. Tapi kan ini wilayah keyakinan yang juga tidak bisa dipaksa. Artinya kalaupun dia mau puasa tidak boleh mengumumkan ngajak-ngajak sebenarnya. Ya, karena tadi ya jadi rame Pak ya. Tapi mengikatnya sekali lagi ya mengikat dengan ke bawahnya saja gitu. Atau yang meyakini itu tidak perlu ijtihad itu dipaksakan pada ijtihad yang lain. Makanya para imam sendiri kan ada kaidahnya dalam usul fikih, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Kalau ada ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Nah, selama kita belum bisa tadi saling mendekat ini, karena kriterianya malah tambah jauh kan Pak. Kriteria yang dipakai, ya ini juga yang dikritik oleh Prof. Tono tadi, ahli astronomi ini, karena kriteria yang apa namanya, ijtima'nya itu ya, dulu 2,38 berapa 2, sekarang naik jadi 3, kan tambah jauh jadinya Pak. Untuk imkanur ru'yah yang mungkin dilihat, bulan yang mungkin dilihat itu kan kriterianya naik sekarang kemenak, mengikuti kesepakatan Mabim, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriterianya jadi menjadi 3. Kemudian elongasi itu apa? Jarak antara matahari dengan bulan. Dulu 4 naik jadi ke 6,4. Jadi memang bukan tambah dekat ini, Pak. Beliau Prof. Tono, kalau bisa didengarkan di YouTube-nya RH itu, Refli Harun itu ada, jauh sebelum ada penentuan hisab ya. Sebelum ada penentuan hisab itu ada di podcastnya itu seperti itu. Artinya ya masing-masing akan punya pandangan, apalagi kalau ahli falak. Ya kata beliau nanti jadi lucu, kita lebih mundur dari Amerika 12 jam. Lebarannya nanti. Sementara Amerika di barat, kita di dunia Islam paling timur. Ya, kalau pandangan banyak, tapi monggo pilih saja yang kita yakini. Seperti kata kaidah hadis tadi, al-fitr, ikuti di mana mayoritas kita berada paling tidak. Paling besar kan negara. Di bawah negara mungkin masjid kita ini apa mayoritasnya? Kan nggak mungkin ya Pak, nggak pas lah. Satu rumah beda Pak. Walaupun sebagian masjid sekarang di kota-kota besar ada yang memfasilitasi 2. Yang mau Sabtu difasilitasi, yang mau Ahad difasilitasi. Jadi kalau ditakdirkan umpamanya satu waktu dibalik. Suatu waktu kita nggak tahu. Kalau ya, sekalian juga kalau.
Nanti yang berkuasa yang menggunakan hisab juga disuruh ngalah. Kan belum tentu juga siapa ya. Kecuali ada pendekatan-pendekatan. Yang makanya tadi, kelapangan hati dimulai. Idja'a rabbahu biqalbin salim. Tapi kalau sudah hatinya tidak lapang, mau duduk diskusi saja susah. Yang ada malah stigma-stigma, mungkin tuduhan-tuduhan. Jadi untuk sampai kita bisa lebaran bareng, ya kita mulai dari qalbin salim dulu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, saya pikir mengikat di masing-masing yang meyakini, selama belum bisa bersama. Mungkin ada juga yang keras, yang tidak ikut pemerintah itu sama dengan Khawarij. Ada juga videonya yang bilang begitu, Pak. Saya pikir ya Khawarij itu kan niat menentang betul, tapi ini kan masalah keyakinan fikih ya. Tidak perlu juga yang ini merasa paling yakin juga, tidak perlu. Walaupun mungkin dia melihat bulannya udah tinggi ya, tapi ada otoritas. Salah juga. Kita di bawah nggak ngerti apa-apa kok, Pak ya. Hanya katanya aja tingginya sudah 3 derajat atau 2 derajat sekian. Kita juga suruh ngitung nggak ngerti. Jadi kita ya ikut saja pendapat-pendapat yang di atas, keputusan di atas. Ya, kalau benar salahnya kan tetap dapat pahala kalau ijtihad. Jadi tidak perlu jadi gaduh. Walaupun memang kalau ada medsos mesti gaduh rame. Tapi ya kita nanti kita akan bertanggung jawab awal amal kita masing-masing. Makanya mana yang kita yakin silahkan. Cuma tadi di antara arahannya kan tadi, ya kalau satu rumah nggak perlu berbeda, ikuti yang mayoritas saja. Tadi berpuasalah saat kalian sama-sama berpuasa. Berlebaran Idul Fitri saat kalian sama-sama berlebaran. Kira-kira kalau di kompleks ini pilih hari apa, saya cari masjid lain, sampai keluar. Kan ikuti saja mayoritas di tempat dia berada. Ma'annas, bersama orang-orang di sekitarnya. Wallahu ta'ala, saya pikir seperti itu. Bapak, mungkin cukup Pak ya? Ada lagi? Mungkin satu lagi terakhir. Cukup nih? Ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik untuk bisa mengoptimalkan hari-hari terbaik dunia ini. Allah masih memberi kita kesempatan, yang memberi kita waktu. Ya. Bahkan tadi Imam Bukhari mengatakan extra time sampai tanggal 13. Ya. Kalau kita jadi panitia, itu sama Pak, seperti yang berkorban. Al-wakil, kita wakil dari pengorban, muktaman, dipercaya, amin, terpercaya. Posisikan seperti kita lah yang berkorban. Jadi tidak sembarangan kan, kalau kita yang berkorban, walaupun etikanya memang juga kalau bisa yang berkorban menyembelih sendiri. Nabi menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa menyembelih, menyaksikan. Qumi ya Fatimah, dipanggil Rasulullah oleh Fatimah. Fashhadi, saksikan korban. Ya, jadi bukan riya, tapi ini semangat, syiar. Riya itu kan urusannya di dalam. Sok riya ini dipasang, ditulis. Dia juga nggak berkorban, nilai orang lain riya. Ini malah tidak positif yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.